Saya lari. Yang ini saya sebutkan saya advokat ini kan kebetulan memang pada saat sekolah SH saya ekonomi agak sulit, karena ada masalah pemeriksaan. Karena agak sulit itu kebetulan pembina membiayai. Kebetulan pembina membiayai, jadi saya punya utang budi. Utang budi ya utang uang. Saya juga nggak mau pakai. Sampai jadilah Duduk sini aja. advokat, alhamdulillah. Kursi aja. Pak Joko kamera. Ya, pembina baru saja datang dari Jakarta, mungkin masih mau istirahat. Lanjutkan aja dulu itu nggak apa-apa. Siap. Lanjutkan aja dulu nggak apa-apa. Pak Joko lanjutkan. Ya, kita lanjutkan cerita tadi ya. Cerita ini motivasi juga sekaligus mengembangkan Korsa Bapak-bapak. Jadi karena kesulitan ekonomi otomatis Pak Joko. saya bingung sekolah ini dilanjutkan apa enggak, SH ini dilanjutkan apa enggak. Karena saya sudah sebelumnya punya titel Eskom, bidang saya di IT gitu. Bergulir, disekolahkan, akhirnya pembina mungkin rezekinya juga banyak, alhamdulillah saya akhirnya intinya lulus dan kemudian akhirnya jadi advokat atas bantuan pembina. Nah, dari situ saya ini menyikapi karena ternyata dapur saya ini ngepulnya kan dari IT, Pak. Dapur saya berkepul dari IT, dari pekerjaan utama saya. Nah, di advokat ini saya niatkan murni bantuan. Kalau toh misalkan contoh ya, Roma Irama kan punya nada dakwah, betul Pak ya. Nah, saya itu dia juga punya hukum dan dakwah gitu loh. Dakwahnya di bidang hukum, karena ngaji saya nggak bisa. Masa mau saingan sama Gus Hendi. Perlu diketahui Gus Hendi dulu juga saya juga sudah sering digembleng oleh Gus Hendi pada saat awal-awal sebelum di Lembagung. Nah, kebetulan kalau sekarang kita sama-sama di pimpinan pusat itu. Nah, ini penting, sikap ini penting saya utarakan jenengan bahwa saya pure, makanya manfaatkan saya. Karena saya sudah memberi dakwah. Tapi saya enggak, intinya juga tidak menolak kalau saya enggak nyari duit, kalau nemu ya saya terima gitu Pak. Jadi banyak sekali sudah mulai ke rumah saya, orang-orang kecil ini. Itu ya nggak nyangka, kadang-kadang kalau selesai urusan juga sudah apa aja dikasihkan gitu sebagai cuma terima kasih. Ya ada yang kasih di depan, ada yang nggak ngasih, ada yang komitmen di depan, ya macam-macam. Jadi saya nggak nolak itu karena prinsipnya 3 hal. Satu itu sodako. Sodako itu apa? Sodako ya bantuan hukum yang murni pure. Itu murni pure gratis, pakai kas lembaga. Karena itu murni pure. Karena memang layak dibantu, apalagi mereka bikin surat keterangan tidak mampu. Enggak itu aja, kalau kita lihat tidak mampu ya kita gratisan. Terus kemudian yang kedua itu sewi sodako. Apa sewi sodako itu? Orang ini gak bayar belas gak pantas Pak, malah jeripat-jeripat di perjalanan. Jadi bayar mau separuh, mau sepertiga, mau gimana, saya komitmen. Yang penting gak bayar full. Contoh temennya sendiri, saudaranya sendiri, terus kolega dan lain-lain lah. Yang kalau bayar full ini kayaknya kita gak penak gitu. Tapi kalau gak bayar sama sekali gak pantas itu. Lalu yang ketiga, profesional, bayar full. Kalau bayar full ya kita cas secara profesional. Kalau kuasanya bagaimana. Nah, dalam perjalanan itu 3 hal itu harus kita terapkan. Menerjemahkannya silakan masing-masing.
Nah, itu penting, untuk penting diketahui sikap saya, manfaatkan asalkan jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh dimanfaat gimana? Jangan pakai nama saya atau advokat lain. Terus kemudian itu dimanfaatkan orang yang punya uang, ternyata dibayar gratis. Nah itu kan kita sama-sama dimanfaatkan, dibodohi gitu. Ya itu. Isu-isu seperti itu penting kita tanamkan karena yang ini basic Pak. Basic itu perlu kita tanamkan, misalnya Korsa, sesama pimpinan bagaimana, sesama ini bagaimana. Ya, supaya apa? Supaya kekompakan itu berjalan langgeng. Percuma nanti kita emosi gini, oh enggak, ternyata dandangin teman sendiri, ini sendiri. Nah, jadi kuncinya apa? Berarti kan kekompakan. Nah, kita coba kompak enggak? Galibara. Bela negara. Ini kalau nanti kita udah menjiwai refleks Pak, kayak misalnya di mall itu. Awalnya ya bagaimana? Misalnya kita jalan tiba-tiba, dan lagi ngobrol gini, latihan. Galibara. Kita nyaut, sekeliling kaget, nggak ngurus karena ini kita latihan mental. Anggap aja kalau orang di Jawa Timur berarti wong edan bebas. Jadi wong edan bebas itu. Itu mending kita latihan malu-malu pada diri kita sendiri daripada malu-maluin di dalam menangani kasus dan dalam membantu orang. Gitu. Nanti pelok-peloknya banyak. Kalau nggak banyak, kalau nggak tahu basicnya bapak-bapak nanti bingung dan kemudian rancu. Tiba-tiba akhirnya berani ke pimpinan. Tiba-tiba WA pembina, Pak pembina ini gimana kok misalkan kok di bawah kok udah dianulir bapak kok gini. Nah itu kan nggak benar Pak. Misalkan ada pengangkatan seseorang yang dilihatnya itu misalkan ini baru-baru terjadi, tapi orangnya siapa nggak boleh disebutkan, bukan di Jawa Timur juga gitu kan. Jadi pembina membuat kebijaksanaan, mengangkat seseorang. Pimpinan kalau mengangkat seseorang itu kan pastinya sudah mulai pertimbangan pajak dengan kacamata Indonesia di atas, bukan kacamata hanya sekup bawah. Nah,